Siang-siang makan mangga, dicocol dengan garam asin. Berjumpa lagi dengan Bu Husna, belajar pantun di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Husna. Kali ini pembahasannya masih sama seperti di pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas tentang pantun. Nah, materi yang ada di sini semuanya terangkum dari Bu Pena, tema 4, subtema 1, 2, dan 3. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang akan Bu Husna sampaikan, yang pertama, tujuan pembelajaran, kemudian ciri-ciri pantun, ada jenis-jenis pantun, isi dan makna pantun, perbedaan pantun dan syair, yang terakhir langkah membuat pantun. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa yaitu siswa dapat memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan isi dan amanat pantun. Nah, kita akan mengingat kembali materi sebelumnya yaitu tentang ciri-ciri pantun. Ada 4 ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersajak AB-AB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir, terdiri atas sampiran dan isi. Nah, keempat ciri-ciri ini sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa menyimak di video pembelajaran yang sudah Bu Husna share di Google Classroom. Ya. Nah, kita lanjutkan tentang jenis-jenis pantun. Nah, yang pertama ada jenis pantun berdasarkan usia atau umur. Yang pertama ada pantun anak. Pantun anak ini berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia berbudi pekerti luhur. Contohnya, hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Nah, ini diperhatikan di bagian isi, ini menceritakan tentang seorang anak gitu ya, makanya dia disebut pantun anak. Yang kedua, pantun orang muda, berisi kehidupan orang muda. Contohnya adalah Marina sedang bermain harpa. Harpa dipetik, suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Nah, nih di bagian isinya juga menjelaskan tentang kehidupan orang muda. Makanya disebut sebagai pantun orang muda. Yang ketiga, pantun orang tua, berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Contohnya, burung beo, burung kakak tua. Suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Nah, di bagian isinya ini ya sudah jelas bahwa berisi tentang nasihat kepada anak yang diberikan oleh orang tua. Kalau kalian sudah belajar jenis pantun berdasarkan usia, yang ini adalah jenis pantun berdasarkan isi. Nah, yang pertama, pantun nasihat, berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Contohnya, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Ya. Pantun jenaka,
pantun yang berisi candaan yang dapat membuat orang tertawa. Contohnya, berjalan sambil mengendap, mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Ya, kita bisa memperhatikan di bagian isi, ya, di sini isinya membuat orang tertawa. Maka disebut pantun jenaka. Yang ketiga, pantun teka-teki. Berisi teka-teki dan biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun. Contohnya, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Pasti anak-anak sudah tahu. Jenis pantun yang selanjutnya yaitu pantun kiasan. Berisi kiasan yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Di sini ada kiasan. Mana kiasannya? Kiasannya pada bagian isi. Hendak hati memeluk gunung. Kalau dipikir-pikir, apakah gunung itu bisa dipeluk? Kan tidak bisa. Ini adalah sebuah pengibaratan saja, anak-anak. Makanya ini disebut sebagai pantun kiasan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang isi dan isi dan amanat pantun. Dalam menjelaskan isi dan amanat pantun, ya, kita harus memahami isi atau makna pantun berarti tujuan dalam pembuatan pantun. Tujuan dibuatnya pantun ini apa? Maka kita bisa menjelaskan isinya sesuai dengan isi pantun. Sedangkan amanat itu berisi pesan atau nasihat yang disampaikan. Ya, jadi kalau isi itu tujuan dibuatnya pantun, kalau amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan. Inilah perbedaannya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Ini ada sebuah pantun. Sore hari berwarna jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, kita identifikasi. 2 baris pertama adalah sampiran pantun, 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Jika kita ingin menjelaskan isi atau makna pantun, maka kita harus memperhatikan isi pantun. Maka isinya adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Sedangkan amanatnya apa? Pesannya apa? Pesannya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, begitu. Tahu ya anak-anak perbedaannya ya. Yang berikutnya adalah perbedaan pantun dan syair. Pantun dan syair itu memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama terdiri atas 4 baris. Syair juga terdiri atas 4 baris. Pantun bersajak ABAB, syair bersajak AAAA. Pantun tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, sedangkan syair terdiri dari 8 sampai 12 suku kata juga, sama ya. Pantun isi terdapat pada baris ketiga dan 4, sedangkan syair semua baris merupakan isi. Jadi perbedaannya terletak pada sajak dan isinya ya anak-anak. Ini adalah contoh pantun dan ini contoh syair. Kalau contoh pantun itu ada sampiran dan isi. Sedangkan di syair ke semua baris ini berisi isi. Coba perhatikan, ini nggak ada sampirannya karena semua barisnya membahas tentang kesehatan. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu, begitu. Lalu sekarang yang terakhir adalah langkah membuat pantun. Yang pertama tentukan tema yang akan kita buat. Temanya apa? Apakah tema kesehatan ataukah tema tentang kepahlawanan atau yang lainnya.
Yang kedua, tentukan jenis pantun yang dibuat. Mau jenis pantun apa? Pantun anak, orang tua, pantun jenaka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu ya. Isi pantunnya dibuat terlebih dahulu. Kalau sudah, baru membuat sampiran ya. Tujuannya agar mudah dalam memberikan sajak pada tiap akhir baris. Begitu anak-anak, sajaknya kan harus berbunyi AB, AB. Nah, itu tadi yang dapat Bu Husna sampaikan. Nanti ada penugasan yang Bu Husna share di Google Classroom ya. Kucing berlari di dalam semak, lari melesat mendengar hebat. Terima kasih sudah menyimak, semoga dapat ilmu bermanfaat. Itu tadi yang dapat Bu Husna sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Husna mohon maaf. Bu Husna sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.